Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Octavia Nazarina dengan NIM 2010112999 dari program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas karya ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Zulfas Sudiarti MPD. Karya ilmiah yang saya sampaikan adalah tentang peran akuntansi lingkungan dalam meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Kerusakan lingkungan mulai banyak dirasakan oleh masyarakat di dunia seiring dengan perkembangan sektor industri. Bersamaan dengan berkembangnya sektor industri, maka banyak ditemukan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Di satu sisi, pertumbuhan industri tersebut memang berdampak positif, yaitu bertambahnya lapangan pekerjaan, sehingga pertumbuhan ekonomi pun otomatis juga akan meningkat. Tapi di sisi lain, ada dampak negatif yang ditimbulkan dan mempengaruhi kelestarian lingkungan, yaitu ketika beberapa pabrik-pabrik tersebut tidak menghiraukan kelestarian lingkungan alam dengan membuang limbah cair ke sungai tanpa proses pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Hal ini tentunya akan merugikan manusia dan juga ekosistem di sekitar lingkungan tersebut. Penggunaan bahan kimia atau senyawa kimia oleh banyak sektor industri juga akan merusak lapisan ozon yang ditengarai semakin menipis. Ozon merupakan gas alam di dalam atmosfer yang berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, terutama ultraviolet. Demikian, seiring dengan semakin besarnya dampak negatif dari aktivitas bisnis, maka banyak komunitas yang melakukan upaya penyadaran untuk kelestarian lingkungan seperti aktivitas pencinta lingkungan, walhi, dan sebagainya. Di mana hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia bahwa sekitar 196 negara selama ini telah beberapa kali mengikuti pertemuan untuk membatasi pemanfaatan bahan kimia atau senyawa kimia yang dapat mengakibatkan lubangnya atau menipisnya lapisan ozon. Berkaitan dengan eksistensi perusahaan di Indonesia, maka banyak pihak yang mengharapkan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, harus mulai mengembangkan usaha berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena jika hal ini diabaikan, maka tahun 2040 sampai 2050 kerusakan alam akan semakin parah. Sebagai negara dengan kondisi dan luas hutan yang relatif besar dibanding dengan negara-negara Eropa, Indonesia perlu mengimbangi pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Bukan hanya itu, dalam bidang akuntansi ikut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, yaitu melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau environmental cost. Sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai green accounting atau environmental accounting. Sebagaimana disebutkan dalam harian Kompas bahwa green accounting merupakan sebuah definisi akuntansi yang dipahami kepedulian masyarakat dunia terhadap bumi kita yang semakin bersedih karena sampah yang bertebar di mana-mana. Semakin menangis karena mencairnya gunung es di kutub sebagai dampak dari kenaikan suhu yang dikenal dengan pemanasan global. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama itu ada akuntansi lingkungan. AICPA 2004 dalam Volume 2008 mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai artinya adalah akuntansi lingkungan merupakan akuntansi yang di dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran, dan alokasi lingkungan, di mana biaya lingkungan ini diintegrasikan dalam pengambilan keputusan bisnis dan selanjutnya dikomunikasikan kepada para stakeholders. Selanjutnya yaitu tentang peran akuntansi lingkungan dalam meningkatkan kinerja lingkungan. Green accounting umurnya diterapkan oleh perusahaan yang memiliki perhatian dan minat terhadap kelestarian lingkungan, berkesinambungan, efektivitas lingkungan, efisiensi lingkungan, dan menerapkannya secara langsung dengan banyak sarana pemasaran dalam manajemen strategik. Selanjutnya, peran akuntansi lingkungan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hubungan antara lingkungan dengan perekonomian memang tidak diragukan lagi. Akhir-akhir ini, green accounting telah mendapatkan perhatian serius dalam mengaitkan antara aktivitas usaha dengan dampak lingkungan, sehingga akan bisa disusun perencanaan strategik dalam pengambilan keputusan manajemen yang tepat jika di dalam laporan keuangan dicantumkan akun-akun yang terkait dengan lingkungan.
Beberapa penelitian secara empiris membuktikan adanya peran positif dari penerapan green accounting terhadap kinerja finansial perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka perusahaan sebagai bagian dari lingkungan juga dituntut untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Perusahaan itu sendiri merupakan badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaannya kepada stakeholder, maka manajemen harus mampu menunjukkannya kinerja yang baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kinerja finansial dan kinerja lingkungannya. Oleh karena itu, ketika perusahaan melaksanakan aktivitas yang mendukung pengelolaan lingkungan, maka pihak manajemen harus secara bijaksana melakukan pencatatan terhadap setiap biaya yang dikeluarkan terkait dengan aktivitas lingkungan tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.